Nusantara, where legends are born to the roar of the Timnas Indonesia U17 hadir dengan wajah yang benar-benar segar. 4 bintang keturunan langsung nyetel, bikin skuad Garuda Asia terlihat makin berwarna jelang Piala Dunia U17 nanti. Dan momen pembuktian pertama mereka akan hadir di Piala Kemerdekaan 2025. Ajang uji tempur dengan lawan-lawan level dunia yang sama sekali bukan kaleng-kaleng. Di Medan, mulai 12 sampai 18 Agustus, Indonesia akan bentrok melawan sang juara Asia Uzbekistan, wakil Afrika Mali, dan tim tangguh Tajikistan. Inilah kesempatan emas untuk melihat seberapa padu wajah baru dan kekuatan lama Timnas U17 kita sebelum terjun ke pertandingan sesungguhnya di Qatar November nanti. Jadi, seperti apakah kekuatan Timnas U17 kita saat ini dan bagaimanakah rival kita nanti di Piala Kemerdekaan? Mari kita ulas selengkapnya. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi panggung uji tempur Garuda Asia sebelum terbang ke Qatar. Turnamen ini akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara dari tanggal 12 sampai 18 Agustus dan mempertemukan 4 tim U17 dengan kualitas pentereng, Indonesia, Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Bagi pelatih Timnas U17, Nova Arianto, ajang ini bukan hanya sekedar turnamen persahabatan atau perayaan kemerdekaan, tapi sebuah simulasi nyata sebelum laga sesungguhnya di Piala Dunia U17. Nova tahu grup H nanti kita akan menghadapi Brazil, Honduras, dan Zambia, 3 tim dari benua berbeda dengan gaya main khas mereka. Karena itu, lawan yang diundang di Piala Kemerdekaan dipilih dengan cermat untuk mereplika tantangan tersebut. Dalam keterangannya di laman resmi PSSI, Coach Nova merasa senang dengan kualitas lawan yang datang. Saya senang melihat kualitas lawan yang datang, sangat baik. Itu akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain. Karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan level internasional dan menghadapi lawan yang berada di atas kami. Hal itu akan membantu kami mengevaluasi kekurangan sebelum tampil di Piala Dunia. Menariknya, turnamen ini juga diselenggarakan di luar Pulau Jawa, yang artinya Garuda Muda akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Medan. Coach Nova pun menyambut antusias. Pastinya ini menjadi berita baik karena uji coba timnas diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Harapannya kami bisa mendapatkan dukungan terbaik dari masyarakat Medan selama kami berada di sana. Dengan skenario ini, Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekedar laga uji coba. Ini adalah medan tempur yang akan mengasah mental, taktik, dan chemistry para pemain sebelum melangkah ke panggung dunia di Qatar. Thoughts one, with a thousand island spirit, fierce and bright. Indonesia march forward in. Kalau ada yang mengira Piala Kemerdekaan ini hanya sekedar laga hiburan, siap-siap terkoreksi. Lawan yang akan dihadapi Timnas U17 di Medan punya reputasi mentereng di kancah sepak bola usia muda dunia. Pertama, Uzbekistan. Mereka adalah juara Piala Asia U17 2025. Turnamen yang juga diikuti oleh Indonesia. Prestasi mereka luar biasa, mencatatkan rekor 100% kemenangan sepanjang turnamen, bahkan mampu meraih clean sheet di laga semifinal dan final. Tim ini dikenal disiplin dalam bertahan dan mematikan di serangan balik, persis seperti karakter tim Asia Tengah yang tangguh di duel fisik. Kedua, Mali. Wakil Afrika ini datang ke Medan dengan status sebagai runner-up Piala Afrika U17. Mereka hanya kalah lewat adu penalti dari Maroko di partai final. Dengan fisik yang kuat, kecepatan tinggi, dan teknik individu yang tajam, Mali akan menjadi lawan yang sangat cocok untuk menguji kesiapan Indonesia menghadapi Zambia nanti di Piala Dunia. Ketiga, Tajikistan. Tim ini punya perjalanan dramatis di Piala Asia U17 2025. Mereka sempat unggul 2-1 atas Korea Selatan di perempat final, namun kebobolan di menit 90+9, sehingga laga berlanjut ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Korea. Tajikistan dikenal punya permainan ngotot dan tidak mudah menyerah. Gaya main yang membuat mereka sejajar dengan Indonesia di level Asia. Dengan kualitas lawan seperti ini, jelas Piala Kemerdekaan 2025 bukan ajang coba-coba biasa. Ini adalah mini turnamen yang levelnya sudah menyerupai kejuaraan internasional resmi di mana setiap kesalahan akan langsung dibayar mahal. Where the future's won, we stand as one until the battle is done.
Selain lawan yang berat, sorotan terbesar di Piala Kemerdekaan 2025 tentu tertuju pada 4 bintang diaspora yang langsung nyetel dengan permainan timnas U17. Mereka adalah wajah-wajah baru yang siap membawa energi segar ke skuad Garuda Muda. Pertama, Matthew Baker, pemain kelahiran Australia berdarah Batak ini adalah bek serba bisa yang kini membela Melbourne City dan sudah menembus skuad utama di usianya yang baru 16 tahun. Dalam formasi 3-4-3 andalan Nova, Baker bisa diplot sebagai bek tengah sejajar bersama Al Ghazani Dwi dan sang kapten Iputu Panji. Kedua, Aizar Jacob, lahir dan besar di Australia. Darahnya mengalir dari Padang dan Cianjur. Bermain untuk tim muda Sydney FC, Aizar punya fleksibilitas untuk bermain di posisi fullback atau wingback. Di turnamen ini, ia disiapkan mengisi posisi wingback kanan, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Ketiga, Noha Pohan, lahir di Jakarta, berdarah Batak dari ayah dan Finlandia dari ibu. Saat ini membela Nak Breda U15 di Belanda dan pernah membela timnas Finlandia U15 sebelum memilih Indonesia. Kreativitasnya akan ditempatkan di lini tengah sebagai gelandang sentral, bisa berduet dengan motor permainan lama Evandra Florasta. Keempat, Aaron Liam Suetela, penyerang yang lahir di Melbourne dengan darah Sumedang dari ayah dan Turki dari ibu. Kini bermain di Bulan Lions FC. Aaron dikenal cepat, lincah, dan tajam. Dalam skema Nova Arianto, Aaron menempati posisi winger kiri berpasangan dengan Zahabi Goli di kanan dan Muhammad Mirza sebagai ujung tombak. Namun kekuatan timnas U17 tidak hanya bertumpu pada wajah baru ini. Ada juga tulang punggung yang sudah teruji sejak Piala Asia U17 lalu. Seperti Kapten Iputu Panji yang memimpin di lini belakang, gelandang pekerja keras Evandra Florasta, penyerang klinis Goli, dan Alberto yang siap memberikan ancaman dari bangku cadangan. Lini pertahanan pun diperkuat Daniel Alfredo dan Al Ghazani Dwi yang berpengalaman internasional dan akan membantu menyeimbangi para pemain baru. Jika prediksi ini benar, formasi 3-4-3 yang disiapkan Nova akan menurunkan susunan Dava Setiawan, Al Ghazani Dwi, Iputu Panji, Matthew Baker, Aizar Jacob, Evandra Florasta, Noha Pohan, Daniel Alfredo, Zahabi Goli, Aaron Liam Suetela, dan Muhammad Mirza Firjatullah. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan bintang diaspora inilah yang membuat Nova optimis, bukan cuma soal regenerasi, tapi menciptakan tim yang punya kedalaman skuad, variasi taktik, dan mental siap tempur. With each step, with each goal we score. Bagi Nova Arianto, Piala Kemerdekaan 2025 adalah kesempatan emas untuk melihat sejauh mana timnya sudah siap menghadapi tantangan Piala Dunia U17 nanti. Ia tahu di grup H nanti, kita akan menghadapi Brazil yang penuh talenta individu, Honduras dengan pressing cepatnya, dan Zambia yang punya fisik eksplosif. Itulah kenapa Nova menekankan bahwa turnamen di medan ini bukan sekedar pemanasan, melainkan ajang untuk menemukan racikan terbaik dan menguji mental bertanding di level internasional. Hal ini akan membantu kami mengevaluasi kekurangan sebelum tampil di Piala Dunia, ungkap Nova dikutip dari laman PSSI. Selama pemusatan latihan di Bali sejak 7 Juli lalu, fokus Nova adalah memadukan wajah baru dengan pemain inti lama. Ia ingin chemistry di lapangan terbentuk secepat mungkin, apalagi dengan hadirnya 4 bintang diaspora yang memberikan warna baru pada permainan tim. Dengan target membawa permainan ke level tertinggi dan mental yang teruji, Nova ingin memastikan bahwa saat terbang ke Qatar nanti, Garuda Asia sudah benar-benar siap untuk memberikan kejutan di panggung dunia. Ya, Piala Kemerdekaan 2025 di Medan bukan hanya soal memperebutkan trofi, tapi tentang membentuk identitas, mental, dan kekuatan penuh timnas U17 sebelum misi besar di Qatar. Lawan-lawan tangguh seperti Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan akan jadi cermin sejauh mana Garuda Asia sudah siap menghadapi Brazil, Honduras, dan Zambia di panggung Piala Dunia. 4 bintang diaspora yang langsung nyetel, dipadukan dengan para pilar berpengalaman, memberikan harapan besar bahwa tim ini bisa bermain lebih berani, kreatif, dan solid. Ini bukan lagi sekedar generasi pelapis, tapi generasi yang siap mengangkat nama Indonesia di level dunia. Dengan dukungan penuh secara khusus oleh supporter di Medan, dan tentunya seluruh Indonesia, semangat juang yang membara dan persiapan matang. Piala Kemerdekaan ini bisa menjadi awal cerita indah, sebuah langkah pasti
menuju sejarah baru saat Garuda Muda membuktikan bahwa mereka bukan hanya peserta tapi penantang sejati di Piala Dunia U17. Where dreams ignite, Indonesia rise into